pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada pertanyaan di sini, Bang? Ya, pertanyaan saya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan saya, bersama-sama di sini satu atau dua? Begini, Bang. Kalau di iman Kristen, sebelum kun fayakun terjadi maka terjadilah, itu nggak dipakai, Bang. Sebelum diciptakan dunia ini, Yesus sudah ada. Itu iman Kristen, Bang. Oh, berarti imani saja. Berarti imani saja berarti. Itu sudah sakral, bukan hanya iman diimani Iya, saja. maksudku begini, Bang. Landasannya cuma imani saja kan? Jadi ini gini. Selama ini cara pandang diskusinya Bang Juma, saya senang sih. Secara tidak langsung Bang Juma mengangkat beberapa bulan terakhir ini untuk dialog-dialog santai, kurang lebih yang kami sebagai Kristen untuk menguatkan iman kami, Bang. Terima kasih. Iya, maksud saya kan kita mengupas pada mulanya adalah firman. Oke. Firman itu bersama-sama dengan theos. Firman itu adalah theos. Pertanyaan saya, di situ ada satu atau dua? Satu kesatuan, Bang. Nah, satu kesatuan itu nggak dipakai. Konsep Tuhan itu tauhid itu nggak pakai gitu. Ini Tuhan itu lagi. Jangan pakai satu kesatuan, itu kesebelasan. Sepak bola itu sepak bola. Ketika saya berkata kepada saudara, pada mulanya adalah EE. EE itu bersama-sama dengan saudara. Siapa nama Anda? Adi. Betul? Nama saudara siapa? Nama saya Alvin. Alvin. Pada mulanya adalah EE. EE itu bersama-sama dengan saudara Alvin. Dan EE itu adalah Alvin. Apakah Anda dan EE Anda yang ada lambung Anda itu satu? Ini saya luruskan lagi. Jangan diluruskan, ini pertanyaan. Karena pertanyaan saya lurus. Pertanyaan saya sudah lurus, jangan dibengkokkan lagi, nggak perlu diluruskan. Oke. Apakah Anda dan EE Anda yang ada di lambung Anda itu adalah satu dengan Anda? Jawab. Ketika si Juma berak, apakah kenapa larinya ke saya? Ini Kenapa larinya ke saya? Ini yang saya tanya, konsep Anda. Diskusimu Juma. Yohanes 1 nomor 1 katanya. Kecil juga bisa diskusi seperti kau. Kenapa jadi kasar, Bung? Santai aja. Anda yang membawa narasi pagan tadi kan. Gini, yang kasar duluan kan tadi saya santai. Dirimu mengatakan sedangkan yang kita bahaskan dari awal adalah sesuai dengan keimanan. Bersama-sama. Sekarang saya tanya, Anda dan EE Anda bersama-sama atau berpisah? Kutanya dulu. Kamu ini mengerti nggak ini kita? Loh, kenapa jadi kasar, Paman? Saya tanya, EE yang ada dalam lambung kamu itu, saudara. Gampang itu kamu mengatakan EE? Kenapa jadi emosi nih? Bro, gantian. Santai aja napa? Santai. Saya tanya, di dalam lambung bukan ada EE, maka pertanyaan saya, engkau bersama-sama dengan EE. Apakah kamu dan EE-mu itu satu? Jawab. Jangan emosi, santai aja. Tidak begitu ilustrasi. Yang agak ada gini. Ini dari kata bersama-sama. Ini kata bersama-sama. Makanya saya katakan, apakah Yohanes 1 nomor 1 di situ ada satu atau dua? Jawaban Anda apa? Dari konsep dulu, Bro. Coba sedikit saya luruskan. Ini kan pertanyaannya kan sederhana tuh. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Kan gitu. Nah, ini ada kata bersama-sama. Pertanyaan saya, apakah kata bersama-sama ini satu hakikat atau dua pribadi yang berbeda? Gitu loh. Jangan emosi, santai aja. Kita manusia terbatas untuk berpikir. Terus kenapa Anda batasi Tuhan? Tetapi kalau yang Maha Kuasa, itu tidak bisa kita ukur secara manusia. Paham kan? Justru apa ini? Ini kok jadi lawak-lawakan ya? Anda mencoba untuk bernarasi dan mempertahankan logika Anda
Di 1 Yohanes 1 kan, Yohanes 1 nomor 1. Pertanyaan yang muncul kemudian, di situ satu hakikat atau dua pribadi? Kata bersama-sama ini tadi. Kalau Anda mengatakan di situ satu hakikat, boleh dong saya minjam kata itu, Anda bersama-sama dengan EE. Apakah Anda dengan EE Anda satu hakikat? Jangan tersinggung. Kan itu konsep ketuhanan Anda. Oke. Itu silakan. keliru itu kalau kita ilustrasikan begitu. Jadi bagi saya itu keliru itu. Jadi sebenarnya begini, sedikit saya meluruskan. Kalau kita merujuk pada Yohanes 1 ayat 1 itu sebenarnya itu ada bisa kita lihat dengan kitab Kejadian. Jadi di sana sebelum ada Injil sudah kita bercerita tentang firman dan Allah itu. Jadi di sana ketika kita melihat pada awal mulanya dunia diciptakan ini, di sana itu kan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu melalui firman. Jadi tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Karena segala sesuatu yang diciptakan itu melalui firman semua. Jadi di situ rujukannya itu Yohanes 1 ayat 1 itu, Bang Sumaya. Maksudnya kenapa lari ke kitabnya agama Yahudi ya? Apa hubungannya ya? Enggak, memang kami meyakini apa yang disembah bangsa Yahudi. Ya, Tapi orang Yahudi tidak meyakini apa yang kalian sembah. ya itu tidak masalah. Berarti cinta bertepuk sebelah kaki. Itu tidak ada masalah. Oh, Tetapi tangan. orang Yahudi tetap mengakui bahwa Yesus itu orang Yahudi, kecuali Muhammad ya tidak sama sekali. Oh, Karena Muhammad bukan Yahudi orang gila itu yang mengakui kalau Muhammad diakui sebagai orang Yahudi. Makanya Yesus harus diakui Jadi, orang Yahudi lah, makanya- jangan diakui makanya sebagai orang sesuatu Roma hal lah. yang Gitu. tidak masuk akal itu adalah ajaran Muhammad. Nah, kenapa larinya Nabi Muhammad lagi yang nggak masuk akal ya? Ya, karena Kembali ke tidak ada kaitannya topik. dengan- Sebentar, diam. dengan Saya wes, perjanjian. diam. Mulai lagi, mulai. Kembali ke topik. Apakah pencipta dengan yang diciptakan itu sama atau beda? Kembali ke topik. Jadi pencipta Jelas Anda itu beda siapa? dong. Dengerin dulu. Jelas beda. Pencipta Anda itu siapa? Yesus itu siapa? Oke, terusin. Jangan kemana-mana. Oke, jadi Jadi Yesus Alvin dengan EE-nya tadi memang udah bersatu sudah ya. dari sananya Masuk Iya, lagi ke benar. masuk lagi ke Romawi ini ya, orang Roma ini ya. Oke, lanjut. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak ada salahnya Mantap di ya. situ. Salah Anda. Yesus itu Tidak. Yesus itu adalah dewa yang menjadi manusia. Itu baru betul. Nah, karena Yesus Tidak. ini adalah firman. Firman. Yesus ini adalah Siap. firman. Mari kita buktikan. Yesus ini firman atau bukan? Berani nggak? Berani nggak Anda membuktikan Yesus ini firman Silakan. atau bukan? Tapi Oke. saya tidak akan lari dari apa yang Oke. dikatakan di Alkitab. Oke, sekarang firman itu apa? Firman itu apa? Jawab. Firman itu apa? Firman itu adalah hakikat dengan sang Bapa. Ngomong apa ente? Firman itu apa? Intinya bukan firman itu bukan ciptaan ya. Gaya-gayaan lu pakai nama Yerusalem ditanya firman itu apa? Intinya. Firman itu apa? Firman itu perkataan. Perkataan. Apakah Yesus perkataan? Ya, kalau kita masukkan ke sana, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia berfirman. Bagus. Kena sudah kau di sini. Kena sudah. Berarti pada saat Tuhan berfirman, jadilah Yesus. Betul? Tidak jadi Yesus. Karena firman sudah dari sananya bersama dengan Allah, Bang Suna. Sekarang begini, Bung. Ya. Firman itu perkataan kan? Jadi firman itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Allah seperti itu. Lah apa sih ini orang? Firman Dan itu Allah- perkataan. Firman itu perkataan. Dan Allah tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa Oh, firman. tidak ada kata tidak bisa kalau berbicara mengenai Tidak, Tuhan. kita Tidak ada. kita merujuk pada kitab penciptaan di kitab Taurat. Apa dibilang di kitab Taurat? Karena segala sesuatu diciptakan dengan firman. Ya mana dalilnya di Taurat? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Bumi belum berbentuk,
dan kosong. Kosong gelap gulita menuju samudera raya. Terus? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadilah terang. Terus? Nah, jadi Ketika dia ingin membuat Maria hamil, Tuhan berfirman atau tidak? itu beda lagi ceritanya Bang Suma di situ. Kenapa jadi beda? Kenapa jadi beda? Karena kenapa? Di situ, kenapa dia lihat Maria di situ? Yesus kemanusiaannya lewat Maria, karena dia akan menjadi manusia. Nah, Jadi nanti segala kalau sesuatu, dikira orang hantu dia. segala sesuatu Tidak itu, jelas asal usulnya, dikira segala hantu. sesuatu yang dicipta oleh Allah dengan cara berfirman. Apapun yang diciptakan oleh Allah pasti dengan cara berfirman. Apa itu berfirman? Berkehendak. Bagaimana cara Allah itu menciptakan sesuatu? Dengan cara berkehendak dia. Kehendaknya disampaikan dengan perkataan. Jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Maka semuanya jadi. Nah sekarang, Jadi Yesus itu kan diciptakan karena kemanusiaannya. nah Yesus diciptakan. Bagus. Gitu dong kalau ngomong. Kemanusiaannya, makanya kami percaya bahwa Yesus itu Ciptaan. 100% manusia, 100% Allah. Kan begitu. 100% dewa. Itu betul. Nggak bisa. Jangan bawa Allah. bisa Loh, begitu. agama Anda asalnya dari mana? Dari Arab? Kan dari Roma agama Anda. Oke, boleh kita teruskan. Dari Roma, Dari tapi nabi kami orang Yahudi semua. Siapa nabi Anda di Yahudi? Siapa? Siapa nabinya? Coba sebutkan satu. Siapa? Di Kristen itu tak? Oh, itu nabi. Rasul. Nabi atau rasul ini? Rasul. Berarti dia nabi, Nabi Matius. Namamu seram bro, Yerusalem tapi nihil. Nabi Markus, apalagi? Bukan Rasul Paulus, Rasul Yohanes. Ya kalau dia rasul sudah pasti nabi lah. Nah, terus siapa lagi? Nabi Paulus. Ya itu kan semua orang Yahudi itu. Nah, oke. Anda mengatakan Markus, Lukas orang Yahudi. Tidak ada itu. Itu orang Roma itu. Orang Roma semua itu orang Yunani. Itu bukan orang Yahudi. Paulus juga mengaku dirinya sebagai orang Roma, bukan orang Yahudi juga itu Paulus. Cuman dia mengaku dari keturunan Benyamin, tapi kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya, nggak ada, gelap. Menurut pengakuan sendiri dia adalah orang Roma. Jadi tidak ada nabi kalian itu orang Yahudi, nggak ada. Nggak, jadi begini Bang Suma. Apa, saudara? Kenapa saya sulit untuk mempercayai, jangankan Bang Suma ya. Agama Muslim pun nggak bisa saya Nggak bisa dipercaya gitu. Kenapa? Gitu aja. Kenapa Terus? mesti kami harus mendengarkan orang yang mengajarkan kepada kami yang sementara datang di abad ke-7 yang sangat jauh daripada kami. Jadi itu sangat tidak mungkin bagi kami. Oke, Orang yang pertanyaan. lahir yang di abad ke-7 mengajarkan kami tentang apa yang kami pelajari di abad pertama. Nah, ini Nah, pertanyaan begitu. yang sangat Kalau abad bagus. pertama mengajari Oke. orang abad ke-7 itu masuk akal Bang Suma. Oke, baik, baik. Cengkam mainjo. Oke, saya hargai. Oke, sekarang begini. Yesus hidup di abad pertama, betul? Betul. Nah, Yesus minta kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya agar waspada kepada orang angkatan pertama, abad pertama atau abad ke-6. Jujur. Bagaimana? Yesus meminta murid-muridnya agar waspada kepada orang yang hidup sesamanya Yesus atau waspada kepada orang yang hidup ke abad ke-7. Di abad ke-7. Jujur. Itu dibuatkan untuk yang akan datang kemungkinan di abad ke-7 lah. Itu mulai saudara mematikan akal Anda. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Kepada siapa Itu Yesus? dibuatkan untuk abad-abad ke-7 itu, Bang. Bisa kita buktikan? Mau kita buktikan? Serigala yang akan datang itu. Mau kita buktikan? Oke, Buktikan aja langsung aja. Oke, kita buktikan ya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 7. Kita ambil di Matius 7 untuk membuktikan apakah di abad pertama atau di abad ke-7. Nah, oke. Di Saya abad mulai. pertama dikatakan. Dengerin dulu. Makanya pakai ilmu, jangan pakai doktrin. Saya mulai dulu di dalam Matius 23 nomor 15. Nah, supaya Anda tahu kepada siapakah murid-murid Yesus harus waspada. Yang pertama dikatakan oleh Yesus,
bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini artinya zaman ini, angkatannya Yesus. Matius 23 nomor 36. Di situ diterangkan segala ocehan dan apa yang Yesus katakan tentang orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa orang-orang ini adalah orang neraka, ular beluda, dan seterusnya. Angkatan ini maksud Yesus adalah Genea. Genea itu artinya orang-orang yang hidup zaman sekarang bersama dengan Yesus. Nah, satu, dikatakan begini, celakalah kau hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang munafik. Hai kau pemimpin-pemimpin buta. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi. Itu diulang-ulang terus oleh Yesus, diulang-ulang terus. Demikian jugalah kamu di sebelah luar dan nampak benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Hai kau ular-ular beluda, hai kau keturunan ular-ular beluda, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kalian dari hukuman api neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana ahli Torah, separuh di antara mereka kau bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah ibadahmu. Kamu aniaya dari kota-kota supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah orang yang bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai ke Zakaria dan bereknya yang kamu bunuh di antara tempat orang kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Tidak ada abad ke-6, angkatan ke-6, angkatan ke-7, nggak ada. Angkatan ini. Lalu dilanjutkan, tunggu sabar. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali rindu mengumpulkan anak-anakmu, sampai seperti induk ayah mengumpulkan anak yang di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke? Itu kata Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau telah membunuh nabi-nabi dan melemparinya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Ketika Yesus berkata kepada angkatan yang ada sesamanya, di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang datang kepadamu, mu di sini siapa? Itu kan ayatnya berbeda itu, Bang. Ya, saya tahu. Saya Itu tahu. bukan perkataan untuk sesuatu hal yang sama, itu berbeda konteksnya di situ. Saya ngerti. Tadi itu udah selesai. Bahwa Semua yang satu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang Yes. tidak menerima. Oke. ya. Oke, orang yang Yahudi. Kemudian yang kedua itu untuk yang akan datang. Mana dalilnya yang akan datang? Itu waspadalah terhadap nabi palsu yang akan datang itu, yang datang menyesatkan kamu itu. Saya baca dalilnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di sini siapa? Iya, kepada murid-muridnya itu. Nah, kepada murid-muridnya. Murid-muridnya orang yang Yahudi percaya atau orang kepada Roma? Kepada Yesus. Murid-muridnya ini orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Oke, orang Yahudi ya. Pernah tidak Nabi Muhammad ke sana menemui mereka yang hidup di abad pertama ya, yang bersama dengan Yesus, yang tadi orang Yahudi? Pernah enggak? Pernah. Belum pernah. Yang kebelah. Belum pernah. Terus siapa yang datang ke sana? Yang menemui murid-murid Yesus? Itu nubuatan yang akan datang kepada mereka. Tunggu. Yesus itu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Siapa? Saya tanya sama Anda. Siapa yang datang ke murid Yesus, ngaku-ngaku murid Yesus? Ayo. Ya seperti kami sampai sekarang ini. Hah? Kamu ini abad pertama. Kamu di sini adalah orang Yahudi. Kamu jangan mengarang bebas. Itu perkataan di abad pertama untuk masa yang Ini akan Yesus datang, yang tidak bisa berkata ditentukan. kepada muridnya. Jangan kau melebar kemana-mana. Agamamu itu berasal dari Roma. Roma lah yang datang kepada muridnya. Itu perkataan Yesus supaya muridnya menuliskan sehingga pengikut Yesus yang tidak terhingga sepanjang masa. Sekarang saya tanya. mengetahui bahwa Sekarang saya tanya. seandainya nanti ada nabi palsu yang akan datang, nabi yang akan datang yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus, itu adalah nabi palsu. Oke, Karena sekarang tidak saya tanya. disebutkan kapan akan datang nabi palsu itu. Oke, sekarang saya tanya Di sama tahun saudara. berapa? Sekarang saya tanya sama saudara. Yang datang ke Yahudi, orang Roma atau orang Islam? Gimana? Yang datang ke Yahudi angkatan pertama orang Roma atau orang Arab? Oh, kalau yang pertama ya kemungkinan orang Roma. Bagus. Oke.
Orang Roma yang datang pertama. Lalu Yesus menerangkan di data selanjutnya apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya, tapi Muhammad kan pernah ke sana juga, ke Yerusalem. Sabar dulu. Anda sudah menjawab orang Roma. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah? Sabar dulu, napa? Saya baca dalilnya. Dapatkah kemudian orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dari buahnya ke dalam api. Apa kata Yesus? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buah di sini? Hasil. Iya. Dari hasil, dengar, dari hasil pengajaran nabi-nabi palsu itu kamu bisa melihat mereka. Satu, buahnya satu, memanggil Yesus Tuhan. Dua, bernubuat pakai nama Yesus. Tiga, mengusir setan pakai nama Yesus. Empat, bermujizat pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, adakah pengikut Nabi Muhammad memiliki buah-buah ini? Jawab. Itu beda di situ. Jangan dilarikan ke sana, Bang Sumaya. Hah? Jadi dari buahnya lah kamu mengenal pohon itu. Nah, apa buahnya satu? Anda yang Jadi baca. satu-satunya Iya. rasul. Buahnya, tunggu. Buahnya satu apa? Memanggil Yesus. Apa buahnya yang pertama? Memanggil Yesus sebagai Tuhan. Satu. Dua. Oke. Di mana Yesus menolak dipanggil Tuhan? Tunggu dulu, bukan begitu caranya. Ini buahnya yang sedang kita bahas. Ini Bang Suma, sama Bapak. Ini saya tanya lagi, di mana kemudian Yesus Apa salahnya menolak? di situ? Di mana Apa Yesus salahnya di menolak situ? dipanggil sebagai polisi? Di mana? Apakah dia polisi? Karena dia Enggak, tidak enggak. dipanggil. Hah? Enggak. Di mana Begini, Bang Yesus menolak dipanggil tentara? Tentara, enggak ada kan? Karena memang tidak ada. Jangan kau Tidak, jadikan begini, dalil Bang Suma. itu. Jangan Begini, tunggu, Bang Suma. sabar dulu. Sekarang kamu terangkan ke saya buah-buah dari pengajaran palsu itu yang 4 tadi itu apa saja? Satu, memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua apa? Bukan begitu tafsirannya itu. Jangan ditafsirkan, Enggak. jangan Enggak. ditafsirkan, Gini, jangan gini. ditafsirkan, Melarikan ke sana, Bang Suma. jangan ditafsirkan. Ini Yesus mengatakan dari buahnya, dengar, dari buahnya kamu akan mengenal Dia. Makanya Bagaimana? kasih saya kesempatan untuk menerangkan itu, Bang Suma. Biar saya Oke, jelaskan oke. dari buahnya lah apa maksudnya kata itu. Oke, silakan. Iya. Kenapa? Justru Ingat, dari sana kami memang. tunggu. Sebelum Anda mengambil alih, ingat, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tolong tunjukkan buahnya itu apa. 1, 2, 3, 4. Silakan. Justru sebenarnya itu dari keempat yang Bang Suma paparkan itu sebenarnya itu sudah memenuhi syarat untuk memang keinginan Yesus di situ. Ya karena mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan itu Yesus tidak pernah menolak itu yang pertama di situ. Ya. Jadi kalau memang betul-betul Yesus adalah utusan dari Allah, karena kalian pun percaya bahwa Yesus adalah utusan dari Allah. Yesus sama halnya menentang Allah kalau dia menerima sembahan dari muridnya. Tetapi tidak ada ayat di situ ketika Yesus dipanggil Allah atau Tuhan tidak pernah menolak dan tidak Ini pernah ada mengatakan, ini enyahlah "Hei, daripadaku, jangan enyahlah panggil daripadaku, kalian Tuhan, enyahlah sebab saya daripadaku, adalah utusan." enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Apaan sih? Ya, Itu buktinya, diusir. itu untuk iblis. Kenapa lari iblis anak bau? Ini Yesus mengatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Iya. Apa Kalau buahnya? ada nabi yang mengatakan, Coba apa bunuhlah buahnya? orang. Apa buahnya? Apa buahnya? Itu di buah yang tidak bagus di situ. Ya, satu apa? Ya kan? Memanggil Yesus Tuhan. Dua, Tidak ada satupun rasul atau nabi kan dua. yang mengizinkan untuk membunuh sesama lain. Kecuali Dua Nabi apa? Muhammad. Dua apa? Kalau seperti begitu konsepnya Bang Juma itu salah Oke, kalau begitu saya salah. Sekarang Anda baca salah. dalilnya. Buah-buah dari nabi palsu itu yang bisa kita lihat menurut Yesus apa aja? Jawab. Menyuruh membunuh manusia lain. Mana di situ dalilnya? Tunjukkan. Enggak. Itu buat nabi palsu itu. Mana dalilnya di situ?
Nabi kami tidak ada yang menyuruh membunuh. Saya selain tidak tanya sesuai Nabi dari Anda, ini sedang kita bahas buah-buah dari Nabi palsu Di itu. situ Bisa sudah kamu lihat. Bro Juma, halo. Sekarang begini, izinkan saya 1 menit. Andai saja murid-murid Yesus ini yang bertemu dengan Yesus pada saat itu ada sekarang ini hidup, lalu ditunjukkan, wahai kamu murid Yesus yang asli, coba kau lihat antara agama Islam dan agama Kristen, di mana buah-buah palsu, nabi palsu yang Anda lihat sesuai dengan ajaran Nabi Yesus yang datang kepada kalian. Kira-kira yang mereka tunjuk Islam atau agama kalian? Ya di Arab toh. Kenapa jadi Arab? Di mana orang Arab manggil Yesus Tuhan? Iya kan ada Nabi juga di sana katanya. Tidak. Bung, ini coba kamu baca. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buah-buah itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Iya, tapi itu kan dikabulkan. Apa ya dikabulkan? Ketika mereka mengusir setan melalui memakai nama Yesus, itu terkabulkan di situ karena Yesus. Terus apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kata Yesus, kok jadinya kemana-mana? Itu beda lagi konteksnya di situ Bang Suma. Ini satu konteks. Illa billah. Sekarang oke saya ngalah. Sekarang Anda tunjukkan ke saya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 22, buah-buah dari nabi palsu itu apa aja yang tertulis di situ. Silakan. Saya ingin Ini dengar. kesalahannya Bang Suma di situ karena ayat yang satu dengan yang lain disatukan. Silahkan Bang Juma, baca dulu datanya. Baca dulu. Makanya kita ini agak ribet juga ketika kita Baca. Ini datanya ini datanya dibaca. Stop dulu ya. Sekarang bro, Yerusalem, sebelum kau menjawab, baca dulu lah. Baca supaya kau ada landasan menjawab gitu loh. Ya silakan buka Bible-mu. Matius 7, 15 sampai 23. Udah aku baca itu. Aku sudah paham itu. Ya, Sombong kali, Justru sombong ayat dia. itu menjelaskan Udah kepada kamu kami bahwa turun. Kalau kamu tidak mau jujur berdiskusi turun. Tidak ada waktu saya bagi orang yang memperbodoh dirinya. Karena Al-Quran mengatakan, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang Kristen itu ingin menipu Allah dan menipu umat Islam, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jangan kau memperbodoh diri Anda. Ini tanda-tandanya. Itu hanya pernyataan semata itu. Coba kau baca tuh. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu tanda-tanda buah nabi palsu. Diusir, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan, bernubuat. Itu di mana? Agama mana ini? Di Islam atau di Kristen? Ini di Islam atau di Anda? Kemakan datanya sendiri. Sadarilah ini. Kami membantu Anda untuk sadar. Kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan. Silakan dan tanggapin itu. Jadi gini bro, itu tujuan Matius 7 sampai ke 23 itu menjurus kepada pengikut Kristus. Ya, tujuannya apa? Secara harafiahnya adalah memikul salib. Itu loh sebenarnya pengikut Kristus. Dan sebenarnya secara spesifik bukan dalam artian salib itu kita pikul, tidak. Jadi kemudian hanya dua hukum di kekristenan. Apa itu bro? Kasihilah Tuhan dan sesamamu manusia.
Enggak nyambung. Mana dia? Enggak, jangan ke situ. Izin sedikit Gurunda, izin sedikit Jambung. Oten. Ini ketika Yesus ini mengajar ya, dia mengajar ini di ini. Dia mengajar nih khotbah Yesus di bukit ini ya. Ini jadi ini khotbahnya tadi yang dia sampaikan. Jadi dia khotbah kepada murid-muridnya ini tadi semua. Jangan Disampaikan Gurunda. dilompat-lompat. Nah, ini saya sampaikan bahwa tadi itu yang disampaikan ini khotbah kan tadi si Yerusalem bilang itu untuk zaman sekarang enggak, ini posisi ketika itu Yesus khotbah di Jangan bukit ya. dicomot-comot, Kak. Loh. Ini 56, coba tengok ini 5 dengar pasal 5 sampai 7 ini ya, ini maksudnya. Jadi Yesus ini yang disampaikan di semua khotbah ini sampai yang dibacakan tadi itu Matius 7 ya, ini Matius 7. Ada bukan ini Matius 7 nih. Baca, Matius Kak. 7 nih. Semua ini tentang itu nasihat-nasihat Bisa tadi, dibaca. waspadalah. Yang Oh, yang disampaikan baca tadi lah, kan. masa. Yang disampaikan tadi ini 10 ini ya, yang disampaikan dibaca. yang diangkat poinnya nih sama Gurunda ini. Pasal 15 ya, waspada kepada ini pidato khotbahnya ini Yesus ini kepada murid-muridnya. Jadi waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang pada waktu itu, zaman itu kepada murid-muridnya, bukan zaman Rasulullah kau bilang ke Arab lagi. Di mana otakmu itu diskusi ini? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi pengajarannya kalau pada waktu itu ini poin-poinnya disampaikan bernubuat demi ini nih. Oke ya, kita aja Guru, terima kasih, lanjut. Nah, sekarang Anda coba loloskan diri Anda dari pengikut Nabi palsu itu. Jadi jangan mimpi itu lari Nabi Muhammad. Kami nggak ada pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Tidak pernah kami bermujizat dalam nama Yesus, itu tak pernah kami lakukan itu karena kami tahu itu adalah salah. Nah sekarang coba bagaimana cara Anda kira-kira meloloskan diri Anda dari ajaran Nabi palsu ini? Karena Anda sudah terlanjur, orang tua Anda, anak-anak Anda terlanjur masuk dalam lingkaran nabi-nabi palsu. Ayo. Karena Yesus Jadi begini, mengatakan, bro, ya. Yesus mengatakan, pada hari itulah nanti di akhir zaman aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan diusir. Matius 13 nomor 50, Yesus di sana dikatakan pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan memang di Al-Quran juga dikatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Ayo. Jadi begini Bang Suma, kita tidak bisa mengklaim bahwa kami semua akan dilemparkan ke dalam neraka. Oh, tidak bisa. Jadi kami tidak bisa mengklaim juga bahwa apakah pasti semua orang Kristen akan dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Oh, Karena tidak ada. Ini. penghakiman nanti. Ini berbicara dua pohon ini. Jadi dari yang pohon, menjadi pohon. jadi Kalau yang menjadi buahnya, persoalan bagi kalau kami, buahnya, Perumpamaan Bang Juma itu kalau banyak buahnya, kata-kata dengar, setiap kalau buahnya sudah rusak, kalau buahnya itu tidak baik, berarti pohonnya tidak baik. Karena Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari arak dari pohon duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan kata Yesus, setiap pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau buahnya ketahuan tidak baik, pohonnya yang ditebang, agamanya semuanya ke neraka. Gak ada istilah Kristen masuk sebagian ke neraka, gak ada. Pokoknya buahnya baik, jelek, maka batangnya dan semuanya dilemparkan ke api neraka. Gak ada itu. itu kan cara pandangnya Bro Juma. Lalu cara pandang Anda terhadap dalil ini apa? Karena dari tadi Bro Juma aja terus yang menanggapin, sedangkan yang dicomot Bro Juma adalah Injil kami. Nah, Lah, justru itu saya bertanya kepada saudara. Sekarang begini. si Juma Sekarang begini. berbicara terus. Sekarang begini. Sedangkan yang Apa yang kamu buat dimaksud? Sekarang Apa yang kita- dimaksud buah di sana dan apa yang dimaksud batang di sana? Coba. Batang Jangan adalah, cuma buah kita adalah, ditanya. batang adalah, buah adalah. Coba jelaskan saya. Bro Juma sudah selesai. Iya, udah selesai. Oke. Di situ ya perumpamaan dari Yesus yang keluar dari kata-kata Yesus kepada muridnya. Ya.
Satu hal itu kamu harus pahami, bro. Jadi jangan liar. Kenapa jadi saya yang kau tanya? Yang disampaikan sama si Yerusalem, ayat Alkitab atau Injil itu, ya, ayat satu itu saling berkaitan dan ada pengertiannya dan kemudian ada tafsirannya tersendiri. Ya udah kamu tafsirkan lah. Pohon itu apa? Buah itu apa? Nah, kamu ulangi lagi, sudah saya sampaikan tadi. Intinya adalah pengikut Kristus itu, ini keimanan Kristen ya, bukan Ya memang Kristen yang disebut di situ. Menggurui Bro Juma. Ini saya luruskan ya. Tujuannya di situ pengikutnya harus memikul salib. Apa itu? Ini masalahnya ini parah, anak ini, Bang Juma, ini masalahnya ini anak ini diskusi semua itu loh. Dia tidak punya Bible. Persoalannya ini loh. Gak pakai data. Kalian tidak baca data, Bung. Baca data dulu, baru kamu ngomong. Belum saya lanjut di data 24 sampai 27. Kalau saya sampai data 24 sampai 27, kalian muntah darah aku buat. Kalau kamu tidak punya uang beli Bible, ngomong, kita transfer, lu beli Bible dulu biar lu pinter gitu loh. Fungsinya kalau bahas Alkitab itu apa? Lu nggak kawan dulu. Islam. Yerusalem, lu punya Bible nggak di situ? Lu diam dulu. Coba. Daripada Banyuma pusing. Gua tanya lu dulu, lu punya Bible nggak di rumah? Coba dijawab dulu pertanyaan Nah, saya. lu dengar dulu. Mau turunin lu kalau nggak mau jawab gua. Dari tadi. Nggak, tanya Lu dulu. punya Bible nggak? Punya lah. Ya buka. Buka itu data. Matius 7, 15 sampai 23. Buka baca. Udah, saya catat udah, nanti aku baca. Baca saja sekarang. Sebelum kau baca, saya tidak perkenankan kau bicara. Bacakan saja di situ. Ya, berarti lu nggak punya Bible. Punya atau tidak, jawab. Malu dia, malu. Jadi kita lebih paham Bible kalian daripada kalian sendiri, itu bahaya itu. Ya terus terang saja, kalau kamu nggak punya duit, kita transferin, lo beli deh. Al-Quran kalian udah paham. Nah itu nggak mau, kau turun lo, nggak punya Bible, diskusi gitu loh. Udah diam. Sekarang yang satu lagi nih, si siapa namanya nih? Yang satu lagi nih, Anda punya Bible bro? Kalau nggak punya Bible, lu jangan bantah data. Lu nggak belum baca. Tapi so pinter kamu ini, gimana? Gue perhatiin dari tadi. Percuma loh, cuma ngajarin kamu baca Bible, tidak dipelintir, jelas datanya. Kamu benar-benar kamu memalukan loh diskusi begini. Malu loh. Kamu nggak malu kan merasakan beginian? Malu loh itu. Mereka mencari jalan kebenaran. Jadi gini, Bang Handi. Iya, silakan. Tadi saudara Yerusalem bertanya, kenapa kamu itu pusing membahas Bible? Oke, karena sudah ketabok kan dengan ternyata betul nabi palsu itu di kita. Jawabannya, karena Al-Quran datang mewanti-wanti kami supaya kami tidak ikut kalian. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Dan teman-teman mereka, teman-teman iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi kalian itu teman-teman setan yang menyesatkan kami. Apa buktinya? Kalian datang ke Indonesia membawa kitab Yunani. Sabar. Kamu jangan begitu bro, kita sama-sama Sabar. berdiri di Indonesia bro. Sabar. Bukan hanya sukumu. Sabar. Saya belum selesai. Nanti Anda tanggapi. Kalian datang ke Indonesia. Ada di Indonesia menggunakan kitab dari barat, mengatasnamakan agama, tapi isi kitab kalian itu mengambil dan mengutip istilah-istilah Islam. Itulah bukti bahwa kalian tak henti-hentinya menyesatkan. Coba kita lihat di dalam Markus 1 nomor 1. Bunda Rahma tunjukkan ke saya bukti bahwa mereka memang ditugasi untuk menyesatkan kita. Bunda Rahma besarin Siap, Markus 1 nomor 1. Diam dulu, yang lain pakai data ini. Kau nggak punya Bible, diam. Kau nggak punya Bible. Kita Kalau lihat punya Bible, buktinya diam. bahwa kalian adalah perpanjangan tangan setan untuk menyesatkan manusia. Kita lihat kitabmu ini. Ini buktinya kitab saudara. Diskusi pakai data, bro. Pakai nomor doang. Markus 1 nomor 1. Paralel Alkitab Sabda Markus 1 nomor 1. Yang paralel.
Lama ya. Nah, ini dia. Tuh, lihat. Dibesarin Bun. Besarin. Nah, Nggak bisa besar lagi ya. udah bisa Kenapa? ya. Turun biar bisa dibaca. Kiri, Ini saya baca ini. Nggak bisa, nggak tahu caranya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana di situ ada anak Allah? Coba kodeksnya anak Allah apa? Anak Allah kodeks angka berapa di situ ada? Ada nggak? Besarin Bun, besarin lagi. Anak Allahnya. Kamu mencari kesalahan Nah, di Injil. ini anak Allah ini dari mana ini? Bro, Alvin, ini anak Allah dari mana ini? Ini tidak ada Yunaninya, tidak ada bahasa Yunaninya ini. Kenapa ada anak Allah di sini ditambah? enggak ada nomornya. Enggak ada nomornya. Tahu nggak perikopnya, tahu nggak judulnya apa? Tidak ada perikop-perikop Itu kan ini. terjemahan Di ini. Alkitab terjemahan nggak boleh itu. dicomot satu ayat. Nah, inilah Sama yang dengan saya dalam Al-Quran ada katakan. namanya penegasan. Inilah saya katakan kenapa ada anak Allah di sini. Kenapa bukan anak Theos atau anak dewa? Kenapa harus Tuhan kami muncul di sini? Allah itu bukan milik Islam, karena Allah itu bahasa Indonesia Bang Suma. Bahasa Indonesia. Aduh. Bahasa Indonesia. Bunda, Allah itu coba bahasa ketik KBBI Allah. Coba kita buktikan ya KBBI Allah. Indonesia katanya. Coba Orang kita lihat. Kristen Arab yang Dia pakai diam nama itu. dulu. Alah, emang kamu di Arab? Emang kamu di Arab kan? Dengar itu. Kan tadi saya katakan sama saudara. Gua turunin lo ya. Saya katakan tadi sama saudara ya, wa ikhwanuhum yamuddunahum. Setan menggunakan orang-orang kafir sebagai saudaranya untuk menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Coba KBBI. KBBI Allah Bunda. adalah KBBI Allah bukan adalah- itu. Allah adalah dicatat menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab Jedar. atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Jadar. Kenapa ada dalam kata kalian? Lalu kenapa kalian tidak ada kata anak Allah? Kenapa ditambah anak Allah? Tujuannya apa? Untuk menyesatkan. Al-Quran tidak pernah bohong berbicara. Itu bukti. Kenapa Anda tidak menggunakan dewa? Coba Bunda, terjemahan dewa. Atheos. Apa arti Jadi gini, Theos? Bro, cuma ya terserah kamu lah. Diam dulu. Kok jadi terserah saya? Saya kan menjawab pertanyaan. Nah, Theos artinya apa? Tuh, dewa artinya? Kami belum ada memberikan pertanyaan sama kamu loh. Dewa, itu tuh, dewa, Theos. Bro yang pusing sendiri membuat Theos. pertanyaan, jawab sendiri. Theos tuh. Yunani Theos. Makanya Tuh. saya bilang lama-lama Kamu ini ngomong doang nggak punya data lo. Nah, coba masuk ke ini Bun, Yohanes 1 nomor 1. jangan Alkitab diperbudak Sabda. dengan agama, Bro. Malu. Agamamu ini yang masuk ke Indonesia ini yang mau menyesatkan orang semua. Di Indonesia bukan hanya satu suku, Bro. Saya tahu. Berbeda-beda suku. ras, Saya agama, tahu, Bro. tetapi kalian punya agama ingin ngambat semua orang-orang yang pribumi menjadi Kristen dengan cara begini. Coba ini baca dia, Yohanes 1 nomor 1. Keliru pahammu itu. Keliru apa pula, ini bukti. Kau panggil nenekmu. Ini bukti tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Ini Allah di sini original teks aslinya apa? Allah, mana Allah? Allah. Percayalah, Juma. Allah, Kamu klik, ini sudah mabuk klik. agama, Juma. Nenekmu kiper. Memang saya mabuk agama, emang kenapa? Yang penting jangan mabuk dewa. Klik. Dewa. Kasihan loh saya sama kamu, Bro. Justru saya yang kasihan sama kamu, nyembah dewa. Klik. Sorry ya, saya Apa tuh? kayaknya mau keluar aja dari. Ya keluarlah. Theos, Theos tuh, Theos. Nggak bobot. Theos, 23:16 Theos. Berarti apa? Apa tadi Theos artinya? Dewa. Dewa. Kenapa jadi Allah? Kenapa jadinya Tuhannya umat Islam tertulis di situ? Apa tujuannya? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Kena jedar. Masih mau kau datang besok? Mau mencuri. Boleh nggak baca Al-Zukhruf 41 ayat? Alah. Boleh nggak baca? Ilmumu asykurub udahlah bang, udahlah. Tipis saja, jangan terlalu sosok. Udahlah, jangan usah kau urusin kami, urusin aja dirimu yang adalah buah dari nabi palsu, itu aja. Sadari, sadari dirimu 61 sama 63. bahwa ternyata buah-buah dari nabi palsu yang Yesus ramalkan itu ada di Kristen. Udah selesai, udah. Gak usah terlalu jauh kau lihat di dalam Islam, ngapain?
Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus. Terima kasih buat Bro Juma dan teman-teman yang sudah bergabung di Kalau saya malu diskusi nggak bawa data. wa taufiq wa hidayat. Saya malu. Pak Topi Pak Hidayah. Pak Hidayah tuh belum mati. Mau topi, saya kira kita topi. Tuh dong. Lain kali beli Ya. Bible, bro. Lain kali beli Bible banyak dibaca Besar ya ya. host. Gurunda host. Biar Lain nggak apa-apa. kali beli Bible banyak dibaca. Masa kau Oten nggak punya Bible, malu-maluin kamu ah. Masa Kristen nggak punya Bible? Waduh capek deh. Nggak seberapa duit lo harganya itu. Belilah.